Salam sejahtera bagi teman muda sekalian. Jumpa kembali dengan kami dalam channel Renungan Seorang Pengembara Hidup. Sebelum kita memulai renungan, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan di hari ini dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai dengan 35. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Dia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Renungan. Teman-teman sekalian, menjadi orang tua dan calon orang yang terkenal atau berkuasa tentu menjadi sebuah keistimewaan. Dengan demikian, maka orang tua itu akan mendapat beraneka kemudahan dan hal-hal istimewa lainnya. Orang tua juga dapat menikmati rezeki yang datang dari keterkenalan dan kekuasaan yang akan dimiliki oleh anak. Namun tidak demikian dengan Yusuf dan Maria. Meski mereka mengetahui bahwa anaknya memiliki keistimewaan, itu tidak menjadi satu alasan bagi mereka untuk meninggalkan tradisi. Mereka tetap melakukan pentahiran terhadap diri Yesus sesuai dengan yang tertulis dalam hukum Tuhan. Meski memiliki anak yang kelak akan menjadi besar, Maria dan Yusuf tetap menjalankan tugas tradisi sebagai orang tua. Ini merupakan lambang keimanan yang dimiliki oleh kedua orang tua dari Yesus. Demikian juga dengan Simeon. Ia adalah orang yang benar dan saleh. Roh Kudus telah menyatakan bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Ketika bertemu dengan bayi Yesus, ia pun berserah kepada Allah untuk pergi dengan damai. Ia sudah melihat Mesias yang menurutnya ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Teman-teman yang terkasih, menjadi seorang beriman itu tidak mudah, namun juga tidak sulit. Dalam 1 Yohanes bab 2 ayat 4 dinyatakan, "Barang siapa berkata, 'Aku mengenal Dia,' tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta,
dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Hari ini kita sudah diajak untuk melihat bagaimana menentukan ukuran seorang yang taat kepada Allah. Dalam Maria dan Yusuf, kita melihat meski telah memiliki anak yang akan menjadi besar, mereka tetap menjalankan ritual keagamaannya. Mereka tidak jumawa dan meninggalkan praktek keagamaannya. Dalam diri Simeon, kita diajak untuk melihat bahwa ketaatan terhadap Allah menuntut juga kondisi berserah pada kehendaknya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau merendahkan diri meski memiliki hal-hal yang istimewa? Atau justru kita lebih memilih untuk mengagungkan diri? Apakah kita sudah berserah secara penuh pada kehendak Allah dalam setiap usaha yang kita jalankan? Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, ajarilah kami seperti Maria dan Yusuf untuk selalu bersikap rendah hati dan mau merendahkan diri di hadapan kehendak. Ajarilah kami juga untuk berserah di dalam setiap usaha yang kami jalankan dalam hidup ini, layaknya Simeon. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.